Hai guys, balik lagi dalam acara gue Story of the Bucin. Story of the Bucin kita kali ini gue udah gak mau pakai narasumber lagi ya. Soalnya emang susah juga kalau pakai narasumber buat ditayangin komoknya gitu. Padahal kenapa sih? Padahal kan mereka cakep-cakep gitu kan ya. Cuman mereka rada risih aja, mungkin rada terganggu gitu. Jadi jarang ada yang mau kalau curhat itu ditampilin sosoknya kayak gitu. Sosok. Ya udah, jadi mungkin story bucin kita kayak podcast gini aja kali ya. Yang penting gue tetap bercerita, yang penting gue tetap ngasih kalian pembelajaran hidup tentang cinta-cintaan, tentang apalah itu semuanya. Pokoknya kalian cukup simak, dengarkan, like, comment, subscribe, and share buat jadi pelajaran kalian dan bisa jadi pelajaran teman-teman yang lainnya ya guys. Cerita Story of the Bucin kita kali ini gue mau ngangkat temanya tentang suami nakal. Suami nakal. Suami nakal kali ini kita sebut saja inisial dia R. Istrinya gue nggak tahu namanya siapa ya. Jadi gue dapet cerita ini dari narasumber si selingkuhannya itu inisial E. Dan pacarnya lagi, pacar selingkuhannya lagi. Jadi gini loh, si cowok ini bener-bener nakalnya ya Allah, ampun, taubat gue sih. Jadi dia itu si R ini udah punya istri. Terus dia itu pacaran sama orang lain udah 2 tahun. Terus dia pacaran lagi, selingkuh. Ada selingkuhannya lagi, inisialnya A gitu kan. Gila gak tuh, cowok macam apa seperti itu gitu kan. Jadi selingkuhannya ini ada 2. Dia punya istri dan dia punya selingkuhan 2 orang gitu kan. Si E dan si A. Nah si E ini pacaran udah 2 tahun. Sementara sama si A itu ya mungkin dia nasibnya agak baik kali ya. Dia baru pacaran beberapa bulan mungkin sama si R ini, pria brengsek ini. Pria beristri ini. Nah singkat cerita gini guys. Jadi si istrinya si R itu nggak tahu kalau suaminya itu selingkuhin 2 orang sekaligus. Sementara kalau si laki ini cerita ke selingkuhan pertama dia, si E itu, dia bilang, aku bakalan nikahin kamu dengan uang 10 juta cukup gak sih untuk menikah. Ya si E dengan nada laki-laki seperti itu, berbicara seperti itu dengan sikap buaya jantannya dia yang meyakinkan, si E ya kemakan omongan buaya jantan itu deh. Nah terus dia pacaran lagi sama si A. Si A tuh sebenarnya tuh kurang begitu suka gitu. Cuman si A tuh udah yang kayak mati rasa gitu jadinya sama cowok-cowok gitu. Berhubung si R datang ke kehidupannya si A, si A tuh pengen tahu sebenarnya ini tuh si R bener-bener niat tulus gak sih sama dia gitu, atau cuman kayak yang udah-udah tapi nggak tahu kenapa feeling si A itu selalu bener gitu kan. Kok ini cowok nggak pernah mau ngajak gua ke rumahnya ya? Kok ini cowok nggak pernah mau ngajak gua ngenalin ke orang tuanya ya? Kok ini cowok kayak ada rahasia-rahasiaan ya sama gua? Kok tiap jam segini dia ngilang ya? Kok tiap jam segini gua video call nggak pernah diangkat ya? Nggak pernah mau ngangkat telepon gua juga gitu kan? Si A udah mulai curiga lah sampai di situ. Si A tuh curiganya bukan dia punya selingkuhan, tapi memang dia punya istri. Curiganya seperti itu. Kalau selingkuhan yang satunya lagi itu yang namanya E itu, dia udah tahu memang kalau si laki-laki ini sudah memiliki istri, tapi karena dijanjikannya mau diceraikan dan memilih si E, jadi ya si E percaya-percaya aja sama si R ini gitu kan. Singkat cerita semua udah ketahuan. Yang tadinya si A itu pengen ngelabrak si E karena dipikir itu istrinya, akhirnya nggak jadi itu dia. Akhirnya dia ketemuan, dia ceritain begini begitu tentang si R ini, pria brengsek ini. Ternyata dia nggak jadi musuhan, bahkan malah sekarang dia tuh jadi teman akrab, teman baik, sahabat baik, teman dekat gitu kan. Ngopi bareng, nongkrong bareng kayak gitu. Jadi si R dan si istrinya dan si E dan si A itu ketemu lah di rumahnya, dikasih surprise dia sama 2 cewek selingkuhannya ini. Kaget dong si istri ya kan. Pas si istri kaget ditanya begini, waduh kacau lah di situ.
Udah tuh langsung si A yang merasa dicemarkan nama baiknya, dia nggak terima. Tadinya dia mau pakai pengacara dan pakai polisi segala rupa, pengen banget masukin si R ini ke dalam penjara gitu kan, karena udah pencemaran nama baik gitu kan. Udah penipuan juga katanya, udah penipuan, udah pencemaran nama baik, udah gitu tindakan tidak menyenangkan kayak gitu. Wow, udah pasalnya udah berlapis-lapis banget deh gitu kan. Sementara si A ini juga bukan orang sembarangan gitu kan, katanya dia tuh ya deket sama lawyer, deket sama ya notaris ya, pokoknya penguasa hukum begitu gitu, nggak ngerti deh gue pokoknya kayak gitu kan. Sementara kalau si yang selingkuhannya udah 2 tahun ini, dia lebih terbilang sabar, lebih terbilang kalem kayak gitu kan. Sampai akhirnya si A tuh ngasih dah tuh bau mentah di pipinya tuh, melayang kan tuh. Akhirnya ditampol lah tuh sama si A itu, mungkin saking udah keselnya kali ya di depan istrinya. Gila, itu sih sadis banget kalau menurut gue, itu hal yang paling menyakitkan banget ya. Istri sah melihat suaminya ditampol sama selingkuhannya sendiri. Cewek pula ya yang nampolnya ya kan. Kata gue, loh itu bisa kena pasal loh, apa pemukulan. Gimana kena pasal, orang gue udah izin kok sama istrinya sama dianya, ada saksi-saksi kok di situ kalau gue izin mau nampol dia. Wah gila nih cewek superhero banget, the best, gue tepuk tangan, aplos banget. Jadi kenapa gue ngedukung banget si A itu kayak gitu, bukannya gue malah ih nggak baik cewek itu kasar nggak boleh kayak gitu. Gue ngedukung banget si A itu karena biar si cowok-cowok buaya darat kayak gini yang udah punya istri tuh jerak, biar dia tuh kapok. Tapi sebenarnya tuh gue lebih seneng lagi kalau si A itu bawa ke jalur hukum, dimasukin penjara. Tapi kayak lo menurut dia masih punya hati nurani, segitu aja dia udah puas banget kok kayak gitu kan. Dan nampol itu cowok tuh dia udah puas banget gitu. Kalau masukin penjara dia masih punya hati nurani, katanya. Kasihan sama istrinya yang notabene-nya di situ tuh nggak tahu apa-apa, dan dia tuh orangnya kalem, dia tuh orangnya baik kayak gitu-gitu, sabar. Ya padahal si cowoknya itu udah nggak baik banget sama nih cewek. Gua kalau jadi ceweknya, jadi istrinya nih, udah abis sama gua kali itu ya. Masa dijelek-jelekin, mandul, nggak punya anak, pelit, jelek, buntulan kentut. Aduh, lu kalau tahu gua kayak gitu, ngapain lu masih nikah sama gua, masih bertahan sama gua, masih pertahanin gua, Bambang? Ya Allah dah, emosi gue jadinya nih. Sebenarnya gue sih baca-baca rekapan ulangnya cerita dia aja gitu kan. Cuman karena gue bacanya ini sambil menghayati, jadinya gue jadi kebawa emosi guys. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil pelajaran ya guys. Jangan terlalu percaya dalam hubungan walaupun kalian tuh udah suami istri. Tetap harus ada curiga, tapi dalam batasan wajar. Dalam batasan wajarnya tuh maksudnya gini. Oke, kalau lu mau sadap deh laki lu gitu kan ya. Tapi kalau ditanya laki lu udah bilang, sumpah demi Allah aku nggak gini, nggak gitu, udah biarin aja. Urusan dia masih tetap bohong atau enggaknya, itu urusan dia dengan Allahnya, dengan Tuhannya ya kan. Jadi menurut gua walaupun punya relationship gitu ya kan, kalian jangan terlalu percaya guys, jangan terlalu gampang. Gua suka banget sama wataknya si A. Ya mungkin karena entah dia mati rasa atau karena gimana gitu ya, dia nggak gampang percaya gitu aja. Kan kalau zaman sekarang kan udah saking kecintaannya gitu kan ya, ngewe gitu kan. Tapi kan maksud gue bener gitu kan. Maksudnya kalau zaman sekarang tuh kan kerayu gombal dikit mau tidur bareng, kasih ini dikit mau tidur bareng kayak gitu kan ya. Jadi menurut gue sebelum kalian berrelationship atau kalian punya komitmen sama pacar kalian atau suami kalian, coba tolong step by stepnya itu kalian lihat dulu gitu kan. Apakah ini cowok mau membersamain kalian dengan teman-temannya? Di publik nggak kalian gitu kan? Dibawa nggak sih kalian sama orang tuanya, dikenalin nggak sih kayak gitu? Oke, kalau misalkan sampai ke kenal orang tua itu mungkin udah terlalu jauh ya. Yang baru-barunya aja deh,
Berani nggak sih dia posting elu kayak gitu kan di sosmednya kayak gitu-gitu. Bangga nggak sih dia punya elu gitu ya kan. Terus dikenalin gak sih lu sama dunianya dia, dikenalin gak sih lu sama teman-teman rekan kerjanya dia kayak gitu kan. Video call, teleponan itu jadi kayak pembelajaran kalian juga. Setelah kalau kalian udah semuanya itu dan gak ada hambatan, cobalah kalian tanya sama si cowok itu kalian atau pacar kalian lah itu, kapan mau ngenalin aku sama orang tua? Aku nggak minta nikah, tapi aku cuman pengen kenal keluarga kamu aja. Cukup di situ aja, cukup di situ aja. Jangan dulu yang muluk-muluk ya. Karena Allah itu maha membolak-balikan hati manusia ya. Oke, kalian nyaman sekarang sama dia. Coba lihat ke depan 2 minggu lagi, seminggu lagi, baru kelihatan jeleknya. Pasti kalian benci, langsung putus atau berpaling atau gimana kan nggak tahu. Karena Allah itu semua merencanakan sesuai pada rancangannya. Jadi jangan terlalu berlebihan sayang kepada umatnya. Sebenarnya kalau kalian sayang sama umatnya, kalian harus mendekatkan diri pada penciptanya. Betul. Sampai di sini gue cuman pengen kalian itu ya jangan bernasib sama seperti si E dan si A, bahkan istrinya gitu. Kalau mungkin kalian udah terlalu masuk ke dalam dan terlalu sayang, di sini tuh kalian bisa belajar. Sesayang-sayangnya, selama-lamanya hubungan kalian pacaran, suami bakalan tetap milih istrinya. Apalagi kalau kalian notabene-nya lebih bobrok daripada istrinya, dia pasti lebih milih istrinya. Karena istri pertama itu lebih kuat daripada selingkuhan ya. Tapi kalau mungkin kalian berhasil menjadi penghancur rumah tangga orang, inget loh karma itu berlaku. Kalau misalkan lu dibales langsung sama orangnya sih itu nggak terlalu menyakitkan. Tapi kalau yang ngebales karma itu, jangan macem-macem deh sama karma. Gue selalu percaya karma itu ada. Karena karma itu 7 turunan loh. Nggak berlaku sama kamu nggak kena karma, mungkin anak kamu, mungkin nanti kakak kamu, mungkin orang tua kamu, sampai ke cucu-cucu kamu juga bisa kena karma dari perbuatan kamu sendiri itu loh. Nah guys, sampai di sini gue kalau salah-salah kata, gue minta maaf. Kalau gue ada yang kurang berkenan di hati gitu, atau mungkin gue salah penyampaian juga ya, buat inisial-inisial tersebut itu boleh di komen aja, nggak apa-apa. Nanti gue perbaiki lagi kayak gitu kan. Jadi di sini gue cuman pengen cerita, terserah sih lo mau percaya atau enggaknya, ini kisah nyatanya. Gue mau cerita ini pengalaman hidup gitu kan, dari laki-laki nakal yang punya 3 perempuan dan akhirnya dia kelimpungan sendiri, kemperukan sendiri gitu kan. Dan gue juga di sini memberi tahu kalian gitu loh, jangan sampai terlalu terlena sama kata-kata bijak cowok. Kata-kata ini gue dapet dari mantan gue. Mantan gue selalu bilang sama gue, jadi gue selalu belajar sama mantan gue. Mantan gue bilang, kamu sama aku ataupun enggak nantinya sama aku, jangan mudah percaya sama kata-kata bijak cowok, kata-kata baik cowok, bujukan-bujukan cowok. Jangan terlalu percaya kalau kamu belum kenal keluarganya. Tuh guys, jadi sampai di sini gue harap kalian paham ya, pembelajaran dari gue di sini. Gue bebacot, bukan sekedar bebacot, tapi gue bebacot di sini pengen kalian tuh jangan sampai kejadian hal kayak gini menimpa kalian kayak gitu ya kan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Bye-bye. Sampai jumpa di episode Story of Bucin berikutnya. Assalamualaikum.